Ya, kasus Omikron semakin menaik hingga dengan saat ini. Untuk membahasnya saya sudah terhubung bersama dengan Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 ID melalui via Zoom. Selamat malam, Prof. Iya, saya belum bisa mendengar suara Prof. Zubairi Jurban. Kemudian juga selain itu ada juga... Oh iya, selamat malam, Mas. Ya, baik, selamat malam, Prof. Kemudian juga ada Pak Tri Yunis Miko Wahyono, selaku epidemiologi UI. Selamat malam, Pak Miko. Selamat malam, Mas Askan. Baik, saya ke Profesor Zubairi dulu. Prof, ini kan Omikron sampai dengan saat ini terus meningkat begitu ya. Dari 2 orang sampai dengan saat ini akhirnya menjadi ratusan begitu. Tapi ID pernah mengatakan kalau Omikron ini tidak berat, tetapi penyebarannya hanya lebih cepat begitu. Apakah memang kita tidak perlu panik yang berlebihan terkait dengan ini, Prof? Iya, benar. Tidak perlu panik berlebihan, namun harus waspada. Tidak boleh cemawa juga, tidak boleh terlalu pede, tidak boleh juga euforia, karena meningkatnya kan kalau di banyak negara cepat banget. Jadi walaupun sedikit banget yang berat, tetapi sedikit dari sejumlah yang luar biasa banyak itu akan membahayakan juga. Jadi seperti diketahui Amerika kemarin Senin itu bisa 1 juta lebih dalam 1 hari. Kalau dalam seminggu terakhir Amerika itu mencatat seluruh COVID-19-nya 4,1 juta dalam 7 hari. Jadi sekitar rata-rata 600 ribuan per hari, itu kombinasi antara Delta dan juga Omikron. Dengan catatan Omikron lebih banyak. Sedangkan kalau Inggris pada tanggal 30 Desember sudah mencatat lebih dari 240 ribu yang Omikron dengan yang meninggal 75. Baik. Prof, kalau begitu tadi sempat dikatakan begitu ya, Prof, ya, terkait dengan efektivitas vaksin begitu. Walaupun yang sudah divaksin 2 kali vaksin, ini ID juga sempat mengatakan tidak yakin kalau seandainya sudah divaksin juga Omikron ini tetap bisa dilawan begitu. Bagaimana, Prof? Iya, sebagian besar yang tertular di Inggris dan Amerika adalah sudah vaksinasi 2 kali, kan memang sebagian besar penduduknya sudah vaksin 2 kali. Jadi memang benar Omikron bisa menembus proteksi setelah vaksinasi 2 kali. Hanya gejalanya kan karena itu menjadi lebih ringan. Namun karena itu juga perlu sekali booster. Kalau data dari Amerika di awal-awal itu ada 17 orang yang sudah booster masih bisa terinfeksi walaupun lebih ringan banget. Baik, saya ke Pak Miko. Pak Miko, sampai dengan saat ini kan di beberapa negara juga penelitian terkait dengan varian Omikron ini masih terus berjalan begitu ya. Apakah ada informasi ataupun perkembangan terbaru terkait varian Omikron ini? Ya, jadi varian Omikron itu adalah varian baru diidentifikasi oleh WHO, bermula dari negara di Afrika, kemudian ke Afrika Selatan, menyebar ke 7 negara, menyebar ke 11 negara. Sekarang lebih dari 60 negara punya kasus Omikron, termasuk Indonesia. Ya, jadi menurut saya ini kecepatan penularannya luar biasa. Bahkan dikatakan 2-3 kali kecepatan penularan dari varian Delta. Ya, tapi dalam gejala karena varian ini timbul setelah vaksinasi cukup baik begitu di Afrika itu baru 20%, kemudian di Amerika itu sudah 80% dosis, juga di Inggris sudah 80%, tapi nyata-nyata Omikron itu dapat menembus infeksinya, tapi kebanyakan ini ringan, tapi di Afrika Selatan kondisi yang berat seperti varian aslinya. Yang berat itu adalah 20% atau berat dan sedang ya, 20% dari yang terinfeksi, 80% ringan gitu, apalagi Omikron gitu. Karena datangnya pada saat yang tidak tepat, pada saat orang sudah divaksinasi dan orang sudah terinfeksi secara atau alamiah infeksi varian Delta atau varian-varian sebelumnya begitu. Baik, Omikron walaupun berat tapi kita juga tidak perlu waspada atau tidak perlu panik yang berlebihan begitu maksudnya ya, Prof ya. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda pariwara yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Newsroom.